Maka kesempatan emas ketika kita dikasih cobaan sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Kesempatan emas apa kesempatan susah? Ini. Jadi sebenarnya bagaimana coba? Bagaimana? Mau enak apa mau susah? Yang kedua cobaan mudah. Cobaan senang. Apakah ada cobaan senang? Banyak. Ya, ujian ada sing berupa olahraga. Olahraganya bal-balan ya senang mas. Olahraganya menton senang. Barang ujian matematika mumet. Nah, kan ujian ada dua. Ada yang menyenangkan, ada yang cuma dua-duanya sama-sama bikin kita lalai kalau tidak sabar. Apa yang senang? Ujian senang. Kita dikasih sehat mas, kita dikasih sehat, kita dikasih uangnya banyak, kita dikasih jadi orang terhormat. Ini ujian yang sangat repot ini. Bal-balan awaknya kesel, kegulannya pitu misalnya. Senang sih senang pemeringkat tapi orang lulus kan. Lah saya dikasih sehat, saya dikasih sehat badannya. Ujian dari Allah apa? Untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah. Ternyata orang yang sehat biasanya tambah kendor ibadahnya ketimbang orang yang sakit. Loh itu loh, sakit mana-mana nyebut astagfirullah ya Allah, poyok lara ya Allah terus. Dong sehat orang tahu ya Allah, ya kan? Berkurang ibadahnya. Demikian juga pada saat kita dalam kondisi fakir, rugi pertanian kita nggak panen, akhirnya kita ditagih utang akeh, kita malahan akhirnya DP Gusti Allah. Jaluk amalan yang kiai, amalannya apa ya? Oh ini, alhamdulillah kok di salat ini mas. Ketika hasil sugih, orang salat ini kelalen. Ya betul? Betul. Cobaan itu, cobaan. Maka sekali lagi jangan tertipu oleh kesehatan, jangan tertipu oleh besar kehormatan dan lain sebagainya. Ya, ini tadi ngendikane Syekh Asy-Syarqawi bahwa al-arifun la yarawna li anfusihim. Orang-orang yang makrifat kepada Allah tidak melihat kepada hasil kerja sendiri, tidak melihat kepada tidak melihat kepada taatnya. Jadi taat kita, ibadah kita, baca Quran kita, sekali lagi sedekah kita, silaturahmi kita itu tidak menambah apa? Kemuliaan kita di hadapan Gusti Allah. Tidak sama sekali. Karena apa? Karena yang menggerakkan ibadah kita juga Gusti. Nah, mulai sekarang mari kita berusaha untuk berbuat baik kepada siapa saja, walaupun secara lahiriah orang itu ahli maksiat, walaupun secara lahiriah orang itu kufur, walaupun secara lahiriah orang itu benci terhadap Islam. Ya. Korelasinya dengan jihad fisabilillah sih bagaimana? Kalau begitu nggak ada jihad dong. Oh enggak, keliru mas. Jadi ada perintah. Apa yang kita laksanakan semuanya bukan karena nafsu kita, bukan karena kebencian kita kepada orang kafir, kemudian kita memerangi orang kafir. Tidak. Bukan karena ketidaksukaan kita kepada ahli maksiat, kemudian kita memerangi ahli maksiat. Jangan. Tapi kita luna limtisai amrillah. Loh ini yang tidak. Bagaimana saya berdagang karena mengikuti perintah Allah? Bagaimana saya mengaji karena mengikuti perintah Allah? Bagaimana saya jihad karena mengikuti perintah Allah, bukan karena mengikuti nafsu. Ini kadang-kadang keliru. Perintah dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran diterangkan
perangilah orang-orang kafir ketika mereka memerangi kamu. Ya, ketika mereka memerangi, itu dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian diterangkan oleh Al-Ahaditsun Nabawiyah, bagaimana Kanjeng Nabi berperang dengan kaum kafir Quraisy, bagaimana Kanjeng Nabi berperang dengan para kaum munafikin. Itu bukan didahului dening Kanjeng Nabi, Mas. Ya. Paham ya? Jadi kita adanya mempertahankan diri. Nah, ketika agama kita dihina, kita disuruh apa? Al-qital li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya. Maka perangnya kita sekali lagi anut perintah Gusti Allah, bukan karena nafsu kita. Ini yang repot ini. Termasuk dagang kita, termasuk hubungan sosial kemasyarakatan kita, termasuk kita mengajak orang-orang non-muslim supaya mau jadi orang Islam. Itu karena bentuk imtitsalu awamirillah, disuruh sayang kepada seluruh umat manusia. Sehingga coba kita perhatikan di dalam yang sering saya ungkapkan ini, kitab Al-Barzanji ketika Rasul dakwah di daerah Thaif. Ingat ini, Rasul sampai dilempari batu oleh kaum kafir daerah Thaif. Mereka dikasih dakwah, diajak untuk beriman kepada Allah, tidak percaya, bahkan kemudian melukai Rasulullah. Rasul keluar dari daerah Thaif berdarah-darah, dalam kondisi sedih. Datanglah Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung. Kanjeng Nabi jenengan sedih keranten diperangi dening kaum Thaif, keranten dilukai dening kaum Thaif napa pripun? Menawi panjenengan ngersakaken, gunung akan saya lemparkan, akan saya balik supaya seluruh ahli Thaif celaka. Apa jawab Rasul? Saya sedih bukan karena saya terluka, saya sedih bukan karena saya dilukai oleh kaum Thaif, saya sedih karena mereka tidak mau diajak ke jalan yang benar. Tolong jangan diganggu mereka. Loh, tidak boleh, ini malaikat loh. Wa inni la arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Saya berharap kalau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah keturunan-keturunan dari kaum Thaif kelak, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang taat pada Gusti Allah. Loh, ini Mas, kesempatan Mas bagi Rasul. Kalau memang itu mengikuti tidak mengikuti Allah Ta'ala, malaikat ingin menghancurkan, gampang bro, hancur. Orang usah perang, dadak gowo senjata, dadak gowo kuda dan lain sebagainya. Tapi kenapa Rasul tidak? Karena saat itu nggak ada perintah dari Gusti Allah. Jadi tindakan Rasul semuanya karena mengikuti perintah Gusti Allah. Seluruh orang ahli ma'rifat pun begitu, ya. Orang sabar pun mengikuti kehendak Gusti Allah, bukan karena nafsunya sendiri. Maka mereka dikasih kelebihan menjadi orang-orang yang ahlul ijtihad. Ketika ijtihadnya dilaksanakan, maka mereka akan dapat pahala dari Allah. Jika benar, pahalanya double. Jika salah, pahalanya satu. Loh, ini loh Mas, tiang-tiang sing boten krana nafsune nek nglakoni satu perkara keliru mawon tetep oleh pahala. Nopo malih nek bener keliru mawon angsal satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Sebab dalam melaksanakan sesuatu tidak didasari keinginan pribadi, tapi mengikuti perintah Gusti Allah. Ternyata saya berusaha memenuhi perintah Allah kok salah. Ini karena awalnya karena mengikuti perintah Allah, walaupun salah tetap oleh pahala. Contoh, ini
keluar dari ahlul ijtihad ya. Ahlul ijtihad fil ilmi. Contoh, saya bepergian. Bepergian zaman dulu ya, jangan zaman sekarang, zaman dulu bepergian. Kemudian di suatu daerah saya masuk waktu sholat. Saya berwudu, kemudian mau sholat, tidak ada musola, tidak ada masjid, keadaan gelap, saya tidak ngerti arah, boten ngertos, nggak tahu arah, kiblatnya di mana. Akhirnya saya berusaha mengikuti angin misalnya. Biasanya kalau anginnya dari sini, kiblatnya sebelah sana, misalnya. Itu namanya ijtihad, duduk ahlul ijtihad tapi ya, ijtihad bil waqti, ijtihad bil jihad. Kemudian saya sholat, Allahu Akbar, selesai. Dipakai bekasnya saya sholat itu ada. 3 hari kemudian saya datang lagi ke situ. Cuacanya terang, tahu kiblatnya sana, saya sholatnya menghadap sana. Salahkah sholat saya kemarin? Tidak. Salah tapi tetap dapat. Nah itulah maksud saya kayak gitu ya. Bahkan ketika di tengah-tengah sholat ada petunjuk yang berbeda, saya sholat Allahu Akbar, tiba-tiba pada setelah 1 rakaat ada petunjuk, oh arahnya sana, itu saya boleh membalik ke arah sana. Sampai sholat 4 rakaat dengan 4 arah sah. Padahal kan jelas ada yang salah. Masa sih kiblatnya papat? Ya kan? Kiblatnya masih satu yang benar, tapi sah. Jadi intinya kalau kita melakukan apa saja krono anut perintah Gusti Allah, salah baik oleh pahala apa meneh bener. Ingat itu. Maka jangan ada godaan, jangan ada gangguan, jangan ada pengikut dari golongan nafsu. Ketika nafsu kita ikut dalam amal kita, maka rusak, nggak jadi dapat pahala. Bener baik ora oleh pahala, apa meneh keliru, masya Allah. Ya, dah. Jadi kesimpulan ini kan baru permulaan ngaji ya. Jadi permulaan ngaji, sing kita harus sadar tadi runtutannya. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah kita sadar bahwa kita hidup untuk beribadah, maka kita harus mencari tahu bagaimana caranya ibadah. Apa saja yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Allah. Kita harus tahu dulu kewajibannya apa saja. Setelah tahu kewajibannya, tahu larangannya, kemudian bagaimana cara melaksanakannya. Maka ketika kita sadar kita belum bisa beribadah kecuali tahu caranya, kemudian kita beralih sekarang menuju ke arah mencari ilmu. Setelah mencari ilmu sadar, oh sholat itu kewajiban. Sholat harus salah satunya harus khusyuk. Diterimanya sholat tergantung kepada kadar kekhusyukan kita. Khusyuk itu harus bening hati, harus mindset, pola pikirnya harus benar. Berarti sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus taubat terlebih dahulu. Harus apa taubat. Nah, itu langkah-langkah. Setelah tahu harus ibadah, kemudian tadi harus mencari ilmu, mengetahui ibadah dan cara-caranya. Setelah mencari ilmu, kemudian disuruh taubat untuk membersihkan jiwa. Ini sebab tanpa jiwa yang bersih, ibadah kita susah, Mas. Sholat dari awal sampai akhir kadang-kadang orang kelingan sholat ya, orang keling ujuk-ujuk salam. Ini salam sih. Apa yang dibaca tadi dalam sholat lupa semua. Saking apal. Demikian juga kita membaca Al-Quran. Tidak ada ta'zimnya sama sekali kepada sahibul kalam. Man huwa sahibul kalam? Gusti. Ya. Nanti kan coba. Zaman kemian, Mas, zaman kemian niku wong ari pacaran nganggone surat-suratan.
anggere uli surat sing pacare iku dilempite, lempitane pengen bukan teman zaman kuna. Bukan angel nemen. Disimpene temenan. Aja sampai kenang banyu, aja sampai suwek dan lain sebagainya. Menghormati surat dari pacare. 1. 2, ketika dapat undangan dari bupati. Surat dari wacana serius, didalai temenanan, amplopnya aja sampai hilang, ya kan ya? Undangan harap dibawa kayak gitu sih. Ini bupati. Nah, bagaimana dengan kalamullah, Mas? Bagaimana dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah? Kenapa kita menyepelekan dalam membaca Al-Quran? Tidak ta'ziman kepada sahibul kalam, tidak ingat kepada Gusti Allah yang merupakan sahibul kalam. Ketika saya baca surat bupati, kelingan bupati ini tanggalnya keling-keling sebagai pan oleh. Iya, inilah betapa hinanya diri kita, betapa hinanya jiwa kita, tidak ingat kepada Allah padahal kita sedang baca kalame Gusti Allah. Dan masih banyak lagi, Mas. Maka al-arifun tadi melihat segala sesuatu dari sudut al-khaliq, ya, sudut al-khaliq, sing nyiptakaken Gusti Allah. Saya sering bilang, ketika misalnya sampean jadi tukang jahit, jahitannya sampean diejek, dihina, dijelek-jelekan oleh orang, jahitan sopo iki kok elek teman. Kira-kira sampean sing jahit iku terima apa ora? Susah napa mboten? Asem lah jahitan kok dielek-elek. Ya kan? Lah, Gusti Allah Ta'ala itu yang menciptakan segala sesuatu. Fatiris samawati wal, yang menciptakan itu Allah. Wong pesek ya sing nyiptakan Gusti Allah. Ya, wong pincang sing nyiptakan Gusti Allah. Wong sombong ya sing nyiptakan Gusti. Maka kita jangan benci dan jangan menjelekkan mereka. Paham ini? Sebab Allah nggak terima, loh itu ciptaan saya kok kamu berani menghina. Kamu bisa memang menciptakan kayak gitu, ayo. Nah, cuman ketika kita melihat jahitan itu jelek, ya dipermak kan, kalau boleh tinggal dipermak, jangan menjelek-jelekan, Mas. Tinggal dipermak jahitannya. Lah ketika kita melihat ada orang kok sifatnya sombong, dipermak supaya sifat sombongnya hilang. Gitu loh maksudnya. Bukan menjelekkan kepada sang khalik atau sang pencipta atau ciptaannya. Menjelekkan ciptaan sama dengan menjelekkan yang menciptakan. Menghina pemberian sama saja menghina kepada yang aduh, oleh kiriman ke mambu sing ngirim kerungu cengkel lah betul. Nah itulah menghina kiriman, berarti menghina kepada yang mengirim. Sadari itu, Mas. Ya kapan wis semek ya tinggal diingat, itu gampang. Arane ini paham ya? Kalau kita bisa seperti ini, insya Allah uripe new normal. Tidak ada masalah, nggak akan ada masalah dengan siapapun, ya, nggak akan ada masalah. Tidak sakit hati terhadap kelakuan orang lain, tidak bangga diri ketika punya jasa, tidak merasa dikucilkan, tidak merasa menjadi orang yang tak derajatnya tinggi dan lain sebagainya. Kita hidupnya wajar-wajar saja, tapi bahagia. Nah ini harus kita pegang supaya dimanapun posisi kita tetap bahagia. Jadi orang tua bisa mengarahkan anaknya, bisa mendidik anak dan istrinya. Jadi anak bisa menghormati orang tua. Jadi tetangga bisa baik kepada tetangga. Jadi anak buah bisa manut kepada atasan. Jadi atasan bisa ngayomi kepada bawahan. Jadi orang bodoh mau ngaji tanya kepada orang yang pintar. Jadi orang pintar mau memberikan ilmunya kepada orang lain. Jadi orang kaya mau menolong orang yang fakir. Jadi orang fakir gelem serawung karo wong sugih. Lan sampai tunggalanipun.
Enjoy Mas. Kita berada di posisi masing. Ya. Mudah-mudahan ini pembukaan ini manfaat. Saya sering bilang Arab tadi lantai, Arab tadi atap, Arab tadi jendela, Arab tadi lawang. Tidak ada yang lebih bagus. Semuanya sama, saling menguatkan. Posisi kita saja di mana? Jadi orang alim, jadi orang bodoh, jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi pejabat, jadi rakyat, jadi atasan, jadi bawahan, jadi orang jelek, jadi orang ganteng, sama semua. Karena ibarat satu bangunan, tidak boleh saling mengklaim dirinya yang paling bagus. Apakah keramik yang paling bagus, keramik yang paling berjasa? Tidak, keramik tanpa atap rusak. Atap beranggapan saya yang melindungi kalian, tanpa saya tidak ada yang beres. Jadi keramiknya, lamun laka aku ya laka sebelum jagung ning kono. Masing-masing menonjolkan diri untuk dianggap yang paling hebat, rusak. Tidak bersatu. Tapi kalau masing-masing sadar akan posisinya, insya Allah bagus semuanya. Dan enjoy semua. Yang jadi atap tidak bakalan menyesal jadi atap, tidak mengeluh jadi atap, kepanasan kehujanan ya santai saja karena memang tugas saya jadi atap. Yang jadi keramik itu tidak mengeluh, walaupun dietek-etek saben dina orang mengeluh. Yang jadi pintu tidak mengeluh, bolak-balik dibuka tutup, buka tutup, buka tutup. Mana yang kerjanya paling banyak, mana kerjanya yang sedikit dan lain sebagainya, karena sesuai dengan posisi. Ya, ini intinya kita. Ya, yuk kita kalbunyanil wahid. Ya, kalbunyanil wahid. Lamun laka paku, ya ora bakalan tadi umay. Sing paling kina sing ora kanggo lamun laka stiker, ora bakal dhuwur. Stikernya wis ilang, Mas. Ya. Jadi tembok harus ingat jasanya stiker. Tanpa stiker ora bakal dhuwur. Atap juga harus ngerti jasanya Anda ya laka mau menek dan dani atap dan seterusnya lah. Jadi masing-masing kita punya kebaikan, masing-masing kita punya kekurangan, tapi harus ditempatkan sesuai dengan posisinya. Kapan atap ditaruh di lantai ya ora apik, keramik didalai kanggo atap ya jelek. Ya begitu ya. Jadi kita harus sadar diri lah, tempat saya di mana. Jadi orang alim atau bodoh. Kapan alim mau mengamalkan ilmunya, mau menularkan. Bodoh mau mengaji, mau bertanya. Ya, kaya mau menginfakkan hartanya. Ya, miskin mau mendoakan kepada orang kaya, mau bekerja. Dan seterusnya. Disesuaikan dengan posisi. Nek nrimo posisine masing-masing, insya Allah radhiyallahu anhum wa radu. Ya, kalau kita baca di dalamnya lebih ngeri lagi, Mas. Jadi saya nggak mau baca dalam, bukan kok rene konslet otaknya. Ya. Jadi iki contohnya ya. Wala farqu indahum bainal halain li annahum kharqa fi bihari tauhid qad istawa khawfuhum wa raja'uhum fala yanqusu min khawfihim ma yajtanibunahu minal isyan wala yazidu fi raja'ihim ma yatuna bihi minal ihsan. Ini salah satunya. Kan ngerti terjemah kok bikin mesti ngerti konslet. Kita pelan-pelan saja ya. Mudah-mudahan manfaat. Nah, ini pendahuluan Ibnu Athaillah As-Sakandari, mudah-mudahan juga ikut mendoakan kita semua. Amin. Mendoakan kita semua sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau, sebab setiap kalimat, setiap untaian kalimat dari ahlul irfan adalah mutiara yang tiada duanya. Ya. Nafisah yang tiada duanya. Tidak seperti omongan kita yang ngawur, omongan mereka itu berdasarkan ilham. Kalau Rasul wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasul itu berkata, tidak mau berkata kecuali wahyu dari Gusti Allah. Kalau para ahlul ma'rifat itu ilham saking Gusti. Jadi orang ngawur, Mas. Orang ngawur. Ngendikane orang ngawur, catatannya orang ngawur. Jadi setiap tulisannya itu ada hikmah, ada sir yang luar biasa. Ya. Harapan kita saja, sudah kita terus berharap dan berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan
kita bisa ridho terhadap apa yang menjadi kehendak Allah, amal kita muwafaqah dengan irodai Gusti Allah, hingga mudah-mudahan Allah pun ridho kepada kita semua. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Amin ya rabbal alamin. فاتحنا الله يغفر لنا ويغفر لكم ويستر عيوبنا ويستر عيوبكم ويكشف كروبنا ويكشف كروبكم وأن يفتح الله علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يقضي الله جميع حاجاتنا وأن يسهل جميع أمورنا وأن يتقبل الله صلاتنا وصيامنا وقيامنا قراءتنا وصدقتنا وجميع أعمالنا وأعمالكم الصالحة وأن يرزقنا الله وإياكم الاستقامة في الطاعة والعبادة والتوبة قبل الموت وحسن الخاتمة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نواه السلف الصالح وإلى روح سيدنا الشيخ ابن عطاء الله السكندري وإلى روح سيدنا الشيخ محمد السرقوي وإلى روح سيدنا الشيخ وإلى روح حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Ini 1400 Hijriah.